Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Latifah Kotsarani, mahasiswa dengan NIM 200790111, Prodi D3 Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Bapak Relvan Eldi selaku pemilik Cafe La Fonte di Panti Pasaman, Sumatera Barat. Lanjut. Yang pertama, apa latar belakang Bapak dalam memilih usaha ini? Latar belakang. Jadi sebenarnya dulunya kan kafe di Pasaman atau khususnya di Panti atau Rau ini kan masih bisa dihitung jari. Agak-agak nggak berani juga sih bikin prospek itu di sini gitu kan. Cuman latar belakangnya Bapak itu sebelum bikin lokasi kafe di sini, Bapak juga udah pernah nyoba kafe di Payakumbuh dulu tahun 2011 sampai 2018 join sama teman, udah kayak saudara angkat gitulah. Jadi pas akhirnya merit di sini dan tinggal di sini, kebetulan kita kan lokasi di pinggir sawah nih. Lokasi di pinggir sawah, di belakang juga ada kolam ikan. Nggak ada salahnya ya dicoba gitu. Banyak sih yang ngejek dulu, bilang awal-awal bikin, bang, kamu ngapain bikin kafe di situ bang? Ntar mau belanja siapa? Orang-orang yang mau ke sawah gitu. Ya ternyata ya begitulah, alhamdulillah sampai sekarang masih lebih ini lagi kan, lebih berkembang lagi. Itu latar belakangnya, memang udah ada udah ada historinya juga di Payakumbuh. Berarti untuk lain dari yang lain gitu, ya? Biar yang lain dari yang lain. Iya, itu latar belakangnya itu. Apa salahnya sih dicoba? Coba aja sih. Alhamdulillah saya cocok. Cocok. Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang, Pak? Kalau sejarah perkembangan La Fonte Cafe, ya mungkin Ade bisa tahu sendiri kan. Iya. Berawal dari Facebook. Awal-awalnya ya dari nol ada ya. Kita nggak ada modal gede. Ya mungkin teman-teman yang dulu sempat datang ke sini tuh bilang, ih kafe apaan itu, mejanya meja kopi gitu kan. Meja warung-warung biasa. Tapi ya namanya kan sesuatu hal itu butuh proses deh. Nggak ada di dunia ini yang instan yang bertahan lama. Setiap orang yang ingin naik ke puncak pohon ya pasti dia harus memilih manjat dari bawah dulu kan gitu. Dan apabila pohon itu udah tinggi, pasti anginnya lebih kencang lagi buat menerpa kan. Jadi itu dia. Yang ketiga, apa kendala yang dialami Bapak selama menjalani usaha ini? Wah, kalau kendala ini PLN, mati lampu. Itu salah satu kendala itu. Mati lampu, ada lagunya kan, seperti mati lampu. Nah, itu dia. Itu salah satu kendala. Nah, satu lagi, harga getah. Kenapa? Karena bisa dibilang lebih dari 60% atau 70% apabila harga getah di Pasaman ini udah drop. Nah itu kan semuanya juga drop deh. Ada kata sendiri, apabila jika harga getah itu bagus, sawit bagus, ekonomi di masyarakat kita juga bagus. Kalau ekonominya udah bagus, pasti pelanggan abang juga banyak, atau pelanggan bapak yang mampir juga banyak. Nah, kalau seandainya harga karetnya rendah, wah sepi, santai. Bisa jalan-jalan, bisa main-main, bisa tidur-tiduran kita jualan. Gitu. Next, pertanyaan berikut. Yang keempat, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Berdoa deh. Itu salah satu. Berdoanya lebih dibanyakin lagi. Kalau seandainya kiat sih nggak strategi. Kayaknya kalau strategi mungkin dari planning semester kali ya. Karena ini Bapak make prinsip gini, saya saja yang tinggal di sini dan jalanin usaha ini dengan dekorasi yang 6 bulan atau setahun, itu aja kan bosan sendiri kita. Nah, jadi ya kalau seandainya ada uang sedikit ya sebenarnya kalau bisnis seperti ini itu ya adik-adik kan bisa lihat sendiri, mereka ini teman-teman ini cari view yang enak, tempatnya yang nyaman, jauh dari kebisingan. Ya itu dia, lokasi ini bagus, tinggal masalah dekorasinya kita bisa ubah-ubah gitu. Pokoknya buat pelanggan juga lah supaya mereka nggak terlalu bosan gitu ya.
kita sendiri aja yang punya bosan, apalagi yang lain ya nggak? Selanjutnya, berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Waduh, modal ya. Mau jujur apa bohong nih jawabnya? Kalau jujur mungkin kita di sini dari awal sampai sekarang mungkin kurang lebih 250 atau 270 juta udah ada di atas buku. Itu belum dengan ini ya, belum yang terakhir yang kemarin. Ini meja-meja ini yang waktu kita lebaran kemarin kan, bulan Ramadan kita udah bisa nampung 215 orang. Itu kita tapi itu apa namanya, wajib masker gitu kan. Tapi yang namanya di daerah kan kalau dikasih juga kayak gitu juga nggak setertib di kota gitu loh. Jadi balik pertanyaan tadi, kalau seandainya modal ya mungkin itulah, mungkin kurang dari 300 juta mungkin udah dapat lah. Soalnya di catatan sebelum Ramadan kemarin di buku itu udah ada 270 juta. Baru kayak gini nih. Iya. Nggak kemana kan, cuma uang segitu tuh, cuma kayak gini nih. Itu dari awal ya, dari 2016 akhir kita bangun sampai sekarang biayanya segitulah. Selanjutnya, berapa penghasilan per bulan atau per harinya bagi Bu? Sebenarnya kalau per bulannya, ini dia salah satu, kita bagi-bagi sharing ya, bagi-bagi pengalaman buat teman-teman yang juga baru di bidang usaha ini. Kalau saya dari pengalaman ya 4 tahun dagang di sini di Rau khususnya kan, dalam 1 tahun itu kita ada masa sepi selama 3 bulan atau 4 bulan. Itu selalu dalam 4 tahun yang saya jalani. Kenapa? Di situ tadi dimana harga padi turun, harga getah turun, atau getahnya lagi banyak, tentu namanya barang kalau seandainya banyak kan harga pasti turun. Sama halnya seperti itu. Nah di situ tadi deh. Nah satu lagi, kalau seandainya tahun baru, ajaran baru atau baru setelah lebaran, ya ini nih santai gitu. Ya seperti itu. Pokoknya dalam 1 tahun itu mungkin masa santai itu sekitar 4 atau 5 bulan. Nah kalau untuk pendapatannya tadi ya, iya, kalau pendapatan kalau di rata-ratain bulan nggak bisa. Karena kenapa? Bulannya ini nggak selalu nih, bulan 1 sama bulan 2 sepi, enggak, dia ngelonjak naik turun. Seperti sayang kamu ke dia gitu loh, lonjak turun kan, turun naik ya gitu, jangan serius sekali deh. Jadi kalau bisa dikatakan ya, alhamdulillah kalau per bulannya penghasilan itu bisa di atas 10 atau lebih 15. Kadang kalau sedang santainya ya bisa di bawah 4 juta. Itu lagi sepinya itu kotor ya. Nah kotor. Tapi kalau seandainya bulan Ramadan udah 2 tahun ini, alhamdulillah dalam sebulan itu kita ada omset 50-60 juta sebulan. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya Bapak pernah berpikir untuk membuka usaha selain usaha-usaha yang sudah Bapak tekuni? Dulu udah banyak juga sih. Saya ini loh deh, saya itu percaya saya nggak bisa ngelakuin apa yang teman saya lakuin. Tapi saya yakin teman yang melakukan dengan apa yang saya lakukan itu hasilnya berbeda, karena rezeki kita itu ada masing-masing. Jadi sebelum ini saya udah banyak. Saya kan memang fokus di wira swasta. Udah banyak, jatuh bangunnya itu udah banyak. Mulai saya dari dulu. Mungkin ini ada yang tahu nggak kepanjangan La Fonte itu apa? Nggak banyak yang tahu. Iya, nggak banyak yang tahu. Bahkan mereka dari teman-teman atau adik-adik kita itu bilang ini La Fonte. Salah, bukan La Fonte tapi La Fonte. Jadi bisa disingkat, La Fonte itu lampion, pondok, teras. Kenapa ada lampionnya? Karena dulu Bapak sebelum terjun ke dunia kuliner, Bapak dulu rental mobil armada, mereknya Lampion. Itu bawa ikan mas ke seluruh daerah Riau, Bagan Batu, masih banyak, pokoknya ke Maninjau juga kita, pokoknya rental armada gitu. Nah, kenapa ada pondoknya? Itu Lesehan itu adalah pertama-tama desainnya kafe ini, Lesehan itu salah satunya. Terus ada lagi nih, teras.
lampion Pondok Teras. Karena kafe ini di halaman gua doang, di teras saya sendiri. Di teras ini. Itu dia namanya La Ponte. Nah, itu dia deh. Kalau usaha lain memang udah banyak juga yang dicoba. Tapi alhamdulillah dari 2011 join sama teman di Payakumbuh. Alhamdulillah bisnis ini nih yang kayaknya yang lebih cocok sama rezekinya aku gitu loh. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang Bapak terapkan dalam berusaha? Strategi tadi ya kembali yang tadi deh. Kayaknya kalau untuk bisnis kuliner ini dekorasi. Terus pelayanan. Kalau bagi saya rasa itu nomor 2, pelayanan nomor 1. Ya, benar. Ganteng itu nomor 11. Yang penting hatinya nomor 1. Jelek itu nomor keberapa gitu. So ganteng aja gue nih. Hey semua. Oke, lanjut ya, Pak. Ya. Menurut Bapak apa tips untuk menjadi pengusaha? Tips sebenarnya kalau untuk tips jadi pengusaha sih manajemen terus sudah pasti. Sama halnya La Ponte ini sebenarnya kan yang bisa dikatakan manajemen itu, apalagi untuk perusahaan di dalam itu istri saya. Istri saya itu jagonya tuh. Dari segi ngontrol rame sepinya orang, dari segi pokoknya saya urusan bagian luar, urusan pelayanan saya, ya urusan bersih gimana ininya itu berdua. Tapi kalau urusan dapur, urusan strategi ngatur tamu sebanyak ini, pokoknya itu istri. Bisa dikatakan istri saya itu top upnya di sini gitu. Saya cuma pendampingnya dia gitu. Yang chefnya juga dia gitu, yang ciptain resep juga dia, karena dia emang sekolahnya di situ dulu, bagian makanan gitu kan, kayak tata boga gitu. Oh, tata boga. Ya benar, itu istri saya. Dulu kan dia basicnya di hotel. Kebetulan nih pas jodoh. Iya. Nah, maka dari itu, karena kita merit, istri orang Payakumbuh, saya bawa ke sini. Dia juga pengen bikin seperti ini. Ya wes, nggak ada salahnya dicoba kan. Iya, alhamdulillah udah berjalan 4 tahun lebih. Dari kecil ya mudah-mudahan lah bisa dibilang lumayan lah kalau untuk daerah sini kan. Udah ketampung 200 orang sekali duduk kan, udah lumayan lah. Udah bisa kayak yang di kota sana lah ya. Nggak kalah jauh pula itu. Iya. Selanjutnya, apa rencana Bapak untuk usaha ke depannya? Kalau rencana sih pengen sih buka cabang lain, tapi kayaknya nggak di daerah Pampirau lagi. Di luar berarti? Ya benar, saya yakin dengan ini bisnis kuliner ini, tapi ya nggak sekedar dirasanya saja, kita pengen yang unik. Nah, karena yang adik-adik ini kan suka yang unik nih. Ya. Kalau sekedar ngisi perut, rumah makan banyak, ya, gitu kan. Makan. Pasti pengen kan Instagram model itu di mana, pengen ganti foto-fotonya kayak seperti apa, kan kita butuh tempat kan itu. Saya pengen sih rencananya sama istri pengen buka cabang, tapi kayaknya skip dulu lah, belum waktunya. Kan lagi masih corona ya, kita. masih corona. Masih tapi yang jelas bukan di panti atau di Rau gitu, di daerah lain gitu. Itu sih rencana sih Pak. Terakhir, bagaimana sejarah kehidupan Bapak sebelumnya dan sejarah berdirinya usaha ini? Sejarahnya itu berawal dari kita waktu itu sebelum menikah. Saya kan tinggal di Payakumbuh. Jadi ada yang sempat balik tadi, cerita tadi, ada teman bisa dikatakan saudara angkat. Itu namanya Bapak Fajrin. Dia adalah owner Komil Ijo di Payakumbuh, kafe yang terkenal di Payakumbuh dan cabangnya juga udah banyak. Selain kafe dia juga punya mie pedas hijau. Setelah itu es mangga hijau. Pokoknya yang hijau-hijau itu dia punya semua. Dari yang nggak punya apa-apa jadi orang yang berpunya gitu. Jadi itu sejarahnya itu. Awalnya kami buka gerobak di pinggir jalan, gerobak tanpa roda. Ya alhamdulillah dari awal gerobak di bawah pohon saus. Kita bikin kafe kecil-kecilan, alhamdulillah jadi gede. Selama 2 tahun, 4 tahun jadi 2 cabang. Berawalnya dari sana. Nah, saya dulu pun juga masih kerja di
perusahaan gitu kan, seperti perusahaan leasing saya pernah nyoba, perusahaan benih jagung saya juga pernah nyoba. Tapi mungkin ke kitanya juga sih, lu pengen gaji gede di perusahaan orang, lu masih bawahan, atau lu punya usaha sendiri tapi lu bosnya, kembali ke sana lagi, kamu mau jadi yang mana gitu loh. Kalau bapak ya pengennya yang ini, karena ya kita mau makan ya kita, mau tidur ya kita, mau sakit ya kita, terserah. Kita itu kan diciptakan berbeda-beda, ya nggak? Ada yang rezekinya di sini, ada yang rezekinya di sini. Ya mungkin kalau bapak untuk saat ini rezekinya di sini gitu. Oke, lanjut. Sekian Pak. Oke, sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ya, Pak. Bye-bye.